Bundesliga, aksi keganasan skuad The Red Bull siap bungkam tim kuda hitam. FC Heidenheim versus RB Leipzig. Malam ini, pukul 9:30, live di Sindonews TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindonews TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today, Satres narkoba. Hujan deras disertai mobil rombongan wartawan. Sindosia, Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore, Kobaran api besar banjir setinggi 7 Hati berjabat tangan dan berbincang akan. Sindo Malam, Sindonews TV, Beyond Headline. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindonews TV. Air adalah kehidupan. Ada 28 juta masyarakat Indonesia kesulitan mengakses air bersih. Kini air bersih semakin sulit. Sumber mata air sulit didapat. MNC Peduli membawa harapan, membangun fasilitas air bersih sampai ke pelosok negeri. Bersama MNC Peduli, membantu saudara-saudara kita untuk bisa merasakan air bersih yang sama. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, ex-Menpora Dito Aryo diperiksa KPK sebagai saksi kasus korupsi kuota haji. Dito ditanya oleh penyidik seputar dirinya saat kunjungan kerja ke Arab Saudi pada tahun 2023 yang lalu. Mantan Menpora Dito Aryo Tejo Jumat siang datangi KPK untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi kuota haji yang menetapkan ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka. KPK periksa Dito selama kurang lebih 3 jam. Dito mengungkapkan materi pemeriksaan terkait dirinya yang mendampingi Presiden RI ke-7 Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Arab Saudi pada 2023 lalu. Menurut Dito, dalam kunjungan kerja itu bukan hanya membahas spesifik terkait persoalan haji saja, tetapi juga investasi. Saat pertemuan itu tidak ada pembahasan spesifik tentang kuota. Tapi memang pertemuan bilateral waktu itu saya ingat sekali dari Putra Mahkota, Perdana Menteri Muhammad bin Salman itu sangat senang dengan pertemuannya Pak Jokowi. Pagi waktu itu juga di situ juga kami memberikan dukungan untuk tuan rumah Piala Dunia waktu itu. Sementara itu, Jubir KPK Budi Prasetyo menyatakan Dito dibutuhkan keterangannya lantaran mengetahui asal-usul pemberian tambahan kuota haji Indonesia dari Arab Saudi. Terlebih, Dito juga ikut kunjungan kerja ke Arab Saudi pada 2023 lalu. Karena memang kami melihat Pak Dito ini bisa menerangkan apa yang dibutuhkan oleh penyidik, karena memang Pak Dito pada saat itu ikut berangkat ke Arab Saudi bersama rombongan dari pemerintah Indonesia, sehingga ini juga kemudian menguatkan terkait dengan informasi-informasi atau bukti-bukti yang didapatkan oleh penyidik KPK berkaitan dengan diskresi yang dilakukan oleh Kementerian Agama. KPK tetapkan ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan ex-Staf Sus Isfah Abdel Aziz sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji 2024. Kasus bermula dari pemberian 20.000 kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia.
Kuota harusnya dibagikan 92% untuk kuota reguler dan 8% untuk kuota haji khusus. Namun Yakut membagikan 10.000 kuota untuk reguler dan 10.000 kuota untuk haji khusus. KPK menduga kuota khusus tambahan tersebut malah diperjualbelikan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri jamuan makan malam penuh kehangatan di Istana Kepresidenan Prancis. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut bahwa pertemuan ini memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Prancis. Presiden Prabowo Subianto menghadiri jamuan makan malam di Istana Kepresidenan Prancis Élysée, Paris, Prancis. Presiden Prabowo disambut oleh pasukan jajar kehormatan, kemudian disambut hangat oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Kemudian keduanya menuju Le Salon des Portraits untuk menikmati makan malam bersama usai menghadiri World Economic Forum di Davos, Swiss. Dalam kesempatan ini, keduanya juga membahas isu-isu global. Presiden Macron mengunggah momen pertemuannya dengan Presiden Prabowo di akun Instagram pribadinya. Ia menulis pertemuan ini semakin memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dengan Perancis. Pemirsa, pemerintah cabut izin 28 perusahaan perusak hutan yang memicu banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pencabutan izin sudah melalui kajian mendalam Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Pemerintah terus menindaklanjuti pencabutan izin 28 perusahaan yang dinilai terbukti melanggar hukum karena merusak hutan dan memicu bencana banjir di Pulau Sumatera. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan ini telah melalui kajian mendalam oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Itu telah kemarin diumumkan oleh Pak Mensesnek dan Satgas PKH. Dan itu merupakan hasil kajian mendalam dari Satgas PKH. Salah satu diantaranya adalah terkait dengan tambang yang ada di Sumatera Utara, yaitu tambang emas, dan itu juga dilakukan pencabutan. Sudah barang tentu pencabutannya itu sudah lewat kajian yang mendalam dan semuanya sudah kita lakukan. Dan selanjutnya nanti kita akan melakukan proses. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan mencabut izin 28 perusahaan pemicu banjir. Keputusan Prabowo disampaikan dalam rapat yang digelar secara daring saat Prabowo berada di London, Inggris, Senin lalu. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Menq RI Purbaya mengaku telah mengintip saldo rekening para pejabat di lingkungan Kemenq. Meski hasil sementara terlihat normal, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya praktik korupsi. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa ungkap bisa mengakses informasi rekening para pejabat eselon 1 hingga 3 di Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan Purbaya usai melantik sejumlah pejabat di lingkungan kantor wilayah DJP Jakarta Utara pada Kamis lalu. Diketahui pemeriksaan rekening dilakukan sebagai upaya pengawasan serta patokan untuk menentukan rotasi jabatan. Selain itu, pengecekan rekening tabungan ini dilakukan di luar laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang telah dilaporkan sendiri oleh para pejabat Kementerian Keuangan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya punya akses untuk pejabat saya, semuanya. Tapi yang saya periksa sampai eselon 3, karena yang mau naikkan yang itu nanti kalau yang di bawah menaik, kita lihat lagi. Tapi sebagian besar eselon 1 juga saya lihat, jago-jago mereka, flat aja uangnya. Di luar LHKPN juga kita lihat masuk akal apa enggak, terus bandingkan dengan uangnya yang di bank dari tahun ke tahun kayak gimana. Jadi nggak bisa sembunyi lagi pejabat-pejabat kami dari skrutinnya Pak? Pengawasan kita ya. Menurut hasil pengamatan Purbaya, sejauh ini ia tidak melihat adanya peningkatan drastis saldo rekening para pejabat Kementerian Keuangan khususnya dari pajak.
Meski demikian, Purbaya pastikan akan lakukan pengawasan ketat hingga celah-celah yang dimanfaatkan oknum dapat terdeteksi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih informasi mancanegara pemirsa, hujan deras memicu banjir bandang di sejumlah kota Athena, Yunani. Otoritas setempat melaporkan sedikitnya ada 2 orang tewas akibat bencana tersebut. Badai disertai hujan lebat menyebabkan banjir serta kerusakan di sejumlah wilayah Athena, ibu kota Yunani. Jalanan dipenuhi air dan puing-puing bebatuan, dan beberapa kendaraan dilaporkan rusak akibat tertimpa material yang terbawa banjir. Terlihat warga membersihkan puing-puing di jalanan, serta ekskavator dikerahkan untuk mempercepat proses pembersihan. Dari rekaman ponsel warga memperlihatkan seorang perempuan hampir terseret arus banjir di kawasan Gilvada saat mencoba melintasi jalanan yang tergenang. Otoritas setempat mencatat curah hujan mencapai 170 mm dalam sehari, setara dengan curah hujan selama beberapa bulan. Dilaporkan sedikitnya 2 orang tewas akibat bencana tersebut. Pemerintah Yunani menetapkan status darurat di beberapa wilayah dan mengimbau warga agar menjauhi area banjir. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi memimpin penandatanganan dokumen pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Sekitar 35 negara bergabung dalam dewan tersebut termasuk Indonesia. Tepuk tangan hadirin menyambut resmi dibentuknya Dewan Perdamaian Gaza yang ditandai oleh penandatanganan dokumen pembentukan badan tersebut. Peresmian dilakukan di sela-sela perhelatan World Economic Forum di Davos, Swiss pada Kamis waktu setempat. Sekitar 35 negara bergabung dalam dewan tersebut, termasuk sejumlah negara Timur Tengah dan Indonesia. Pembentukan dewan bertujuan untuk menyelesaikan konflik global dan rekonstruksi Gaza pasca serangan Israel. Selain itu, Presiden juga turut menandatangani dokumen pembentukan Dewan Perdamaian Gaza, yakni Presiden Prabowo Subianto. Trump yang duduk di apit Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, dan Presiden Prabowo tampak mengelus punggung Presiden. Sesaat sebelum penandatanganan, Trump memuji mereka dengan menyebut keduanya yang tangguh. Usai penandatanganan, Trump menjabat erat tangan kedua pemimpin tersebut. Sementara itu, menantu sekaligus penasihat khusus Trump, Jared Kushner, memamerkan blueprint rekonstruksi Gaza. Dalam presentasi tersebut terlihat deretan bangunan apartemen di tepi laut yang digadang-gadang menjadi wajah baru Gaza. Dalam blueprint tersebut, Dewan menargetkan akan menciptakan 500.000 lebih lapangan pekerjaan yang bisa menghasilkan $10 miliar pendapatan dalam 10 tahun ke depan hingga tahun 2035. Namun semua itu butuh investasi yang tidak sedikit, yakni mencapai $25 miliar lebih. Trump menyebut lokasi di tepi laut tersebut sangat baik untuk bisnis real estate. And then finally, I'll just talk to people on the media and on the social media, which is... This is a great location. It all begins, see, I'm a real estate person at heart, and it's all about location. And I said, look at this location on the sea. Look at this beautiful piece of property, what it could be for so many people. It'll be so great. People that are living so poorly are going to be living so well. But it all began with the location. That's the vision. They look out on the waters, and very few places are like it. So we put together a team that's outstanding, a team that's done it before, a team that I think has done tougher jobs. If you want to know the truth, we've done some tough jobs. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimisme kuat terhadap tercapainya perdamaian di Gaza usai menandatangani Dewan Perdamaian atau Bird of Peace Charter yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Prabowo menyebut bergabung Indonesia dalam Dewan Perdamaian ini merupakan momentum bersejarah dan peluang nyata untuk mendorong perdamaian bagi rakyat Palestina. Kepala negara juga menyampaikan perkembangan positif di wilayah konflik Gaza, bahkan Presiden Prabowo Subianto pun menegaskan kesiapan Indonesia untuk berperan aktif dalam forum tersebut sebagai bagian dari komitmen kemanusiaan dan perdamaian dunia. Prabowo menambahkan organisasi ini terbuka bagi negara-negara yang memiliki tujuan untuk perdamaian dan kemanusiaan.
Kira ini kesempatan bersejarah. Ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang. Ya, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta. Yes, siapa yang ingin perdamaian di situ, siapa yang ingin bantu rakyat Gaza, rakyat Palestina? Ya. Sementara itu, Presiden Vladimir Putin mengatakan Rusia akan menyumbang $1 miliar untuk mendukung rekonstruksi Gaza. Hal ini disampaikan Putin saat menyambut kedatangan Presiden Palestina, Mahmud Abbas di Moskow di waktu yang sama. Putin menyebut akan mengalokasikan dana $1 miliar untuk Dewan Perdamaian Gaza guna menyelesaikan masalah Palestina. Dana yang diambil berasal dari aset Rusia yang dibekukan di Amerika Serikat. Putin menegaskan hanya dengan pembentukan negara Palestina secara penuh yang mengakhiri konflik di Timur Tengah. Bahkan Abbas pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Moskow atas bantuan keuangan dan dukungan terhadap proses perdamaian. Отношения России и Палестины имеют глубокие корни и носят особый характер по качеству. Еще в 1988 году Советский Союз признал палестинское государство. И мы придерживаемся такой же позиции и сегодня. Наше отношение к вопросам Палестины и урегулирования на Ближнем Востоке носят принципиальный, не конъюнктурный характер. Исходим из того, что только образование и полноценное функционирование палестинского государства может привести к окончательному урегулированию ближневосточного конфликта. وروسيا بالنسبة لنا الصديق الكبير الذي نعتمد عليه كثيرا في كل المجالات. وهنا أذكر أن روسيا تاريخيا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني على المستوى السياسي وعلى المستوى الدبلوماسي. أما المساعدات الاقتصادية والمالية فهي كثيرة وكثيرة جدا وقد تفضلتم بذكر بعضها ولكن شعبنا يعني سعيد جدا وممتن جدا لروسيا على هذه المساعدات وعلى هذه المواقف التي تقفونها معنا. Pemirsa, Israel kembali melancarkan serangan udara di jalur Gaza Tengah. Sedikitnya 11 orang termasuk 3 jurnalis tewas dalam serangan tersebut. Ribuan warga Gaza berduka atas kematian 3 jurnalis dari komunitas bantuan Mesir. Ketiga jurnalis tewas akibat serangan udara Israel di jalur Gaza Tengah. Terlihat warga Gaza beramai-ramai menggotong jenazah dari Rumah Sakit Nasser ke tempat pemakaman. Komite Bantuan Mesir menyampaikan bela sungkawa atas kematian Anas Ghuenim, Muhammad Kasta, dan Abdul Rauf Saad. ثلاثة شهداء من رجال اللجنة المصرية أصحاب الباع الطويل في العمل الخيري والإنساني. طبعا محمد قشطة وأنس غنيم وعبد الرؤوف شعد كانوا في مهمة إنسانية فبغتتهم الطائرات الإسرائيلية وارتقوا إلى الله شهداء. اللجنة المصرية مستمرة في العمل الإغاثي ولن تتوقف وستبقى السند بجانب أبناء شعب. Warga Gaza turut hadir dan melaksanakan salat jenazah sebelum proses pemakaman. Kantor berita setempat melaporkan bahwa 11 warga Palestina, termasuk 3 jurnalis tewas akibat serangan udara Israel di beberapa wilayah jalur Gaza. Pemirsa, kapal bantuan kemanusiaan milik Uni Emirat Arab akhirnya berlayar menuju Gaza membawa harapan di tengah krisis yang kian menyesakan. Bahkan bantuan ini menjadi simbol kepedulian internasional bagi warga Gaza yang masih berjuang tertahan di tengah keterbatasan dan penderitaan. Kapal SAR milik Uni Emirat Arab berangkat dari pelabuhan Ras Al Khaimah, memulai perjalanannya ke pelabuhan Al Arish di Mesir dengan membawa lebih dari 4.000 ton bantuan kemanusiaan untuk masyarakat di jalur Gaza.
Kotak-kotak bantuan dimuat ke kapal saat kapal tersebut berlabuh di pelabuhan sebelum keberangkatannya. Pengiriman bantuan tersebut mencakup pasokan makanan, obat-obatan, pakaian, dan perlengkapan medis. تستمر جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مد يد العون والمساعدة للأشقاء في قطاع غزة. اليوم نشهد تسير سفينة صقر الإنسانية إلى الأشقاء في قطاع غزة. اليوم هذه السفينة تعتبر 23 في إجمالي السفن المرسلة إلى قطاع غزة. Kapal ini dipersiapkan dan dimuat di bawah pengawasan Yayasan Zakr bin Muhammad Al-Qasimi. Sebagai bagian dari upaya kemanusiaan berkelanjutan, Uni Emirat Arab mendukung warga Palestina di Gaza. Pemirsa, Sindo Siang akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.